Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kita akan melanjutkan bedah buku 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh, dan ini ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi. Teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan alhamdulillah dari 100 ide tersebut sekitar 73 ide dengan berbagai macam unit atau sub-bahasan atau subbab tepatnya ya dari harapan penulis dari pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada kita agar bisa mendidik keluarga lebih islami ya di rumah itu. Tentu dikhawatirkan kalau ada seorang muslim bernama Muhammad, bernama Abdullah, bernama Yusuf dan nama-nama Islam yang lain, namun istrinya pun begitu, Aisyah, mungkin Hafsah atau nama-nama yang baik, namun subhanallah tidak nampak ya keislaman dalam kehidupan mereka. Tidak nampak ciri-ciri keislaman di dalam diri mereka. Sementara kita harusnya memang bangga tampil sebagai seorang muslim. Dan itu sudah sangat jelas ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dan kekal dilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan. Maksudnya sini adalah, coba jadilah seorang muslim yang sejati, yang bangga dengan agamanya, yang faham dengan agamanya, yang mempraktikkan isi agamanya, dan juga mendakwakannya, menyampaikan kepada orang lain. Semua ini, teman-teman sekalian, adalah bagian perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita perhatikan baik-baik. Oleh karena itu memang memulai diri kita dari penampilan, dari tutur kata, sikap, karakterlah secara umum ya, dan apapun yang berhubungan dengan interaksi kita keseharian ya, biologis harus halal, makanan harus halal, minuman juga begitu, bisnis kita dalam sistemnya, dalam produknya, dalam modalnya semuanya halal. Semua ini memang diharuskan karena dia perintah dari Allah SWT untuk masuk dalam Islam secara kafah atau menyeluruh. Dan itu salah satu poin sebab kenapa kita mempelajari buku ini. 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh, gitu kan, menjadi lebih islami. Karena kita berharap tentunya ada perubahan-perubahan terjadi di masyarakat atau di komunitas keluarga muslim agar mereka betul-betul menjadi orang yang lebih ya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan lebih tampil sebagai sosok muslim. Baik, kita akan masuk teman-teman saya pada kesempatan ini di poin keempat, menata jiwa mereka, terutama para anak-anak kita keturunan, dan meluruskan perilaku mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini pembukaan di poin keempat di halaman 69 bagi yang pegang bukunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka, maksudnya Allah perintahkan kepada para malaikat dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkannya. Beranjak daripada dalil ini, ayat ini, kita coba korek dulu mutiara ilmunya. Jadi penulis ingin menitip pesan kepada kita bahwasanya yang saya ingin sampaikan kepada kalian ide selanjutnya, yaitu mulai ide 74 dan beberapa ide ke depan, itu tentang masalah bagaimana kedua orang tua merasa penting, bahkan pasangan dengan pasangan hidupnya, untuk menata dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya, agar lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih sibuk dengan ibadah, lebih jauh daripada kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran agama. Ini yang sedang dititik beratkan. Gitu ya. Makanya beliau mengangkat dalil ayat ini. Dan ayat ini, mutiara ilmu pertama yang bisa kita ambil adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar semua orang-orang beriman menyelamatkan diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Yang bahan bakarnya dijelaskan dari batu dan juga dari manusia dan juga batu. Ya. Ini ancaman yang luar biasa gitu ya. Kita disuruh selamatkan diri kita. Bagaimana menyelamatkan diri dari api neraka? Itu dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian pelajaran kedua dari ayat Al-Quran ini yang bisa kita ambil adalah bagaimana dahsyatnya neraka itu dan bagaimana luar biasa malaikat-malaikat penjaganya. Mereka kasar, keras,
Allah SWT yang menyebutkan sebagai penciptanya, ya, ciri ini. Artinya tidak ada negosiasi, tidak ada toleransi. Semua yang disuruh siksa-siksa. Mau teriak, mau memohon-mohon, mau menangis. Sampai dalam beberapa riwayat disebutkan tangisan air mata mereka karena sudah tidak bermanfaat lagi. Dan saking seringnya menangis sampai keluar darah sebagai pengganti air mata tersebut. Dan mereka terus menjerit, mereka terus merintih, ya, kesakitan, wa na'udzubillah. Namun tidak ada respon kecuali siksaan dari para malaikat-malaikat penjaga neraka ini. Dan bukan cuma malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala pun yang memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha pengasih juga maha penyayang. Juga akan berlaku tegas kepada para ahli neraka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama. Bahwasanya Nabi SAW bersabda nanti ahli neraka akan memanggil malaikat para penjaga neraka. Seraya mereka berkata, ya, tolonglah minta kepada Allah agar meringankan siksa buat kami sehari saja. Namun malaikat-malaikat tidak menjawab mereka. Seingat saya dalam itu 40 tahun. Dan setelah itu malaikat pun menjawab, ya, bahwasanya tidak ada negosiasi buat kalian. Lalu setelah itu mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang, ya. Dan Allah agar meringankan siksa buat mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjawab mereka seumur, ya, dunia. Berapa miliar tahun umur dunia itu, ya, kita tidak tahu karena kita ini adalah manusia-manusia terakhir di muka bumi ini, ya. Sudah banyak manusia dan makhluk sebelum kita. Bahkan sebelum Nabi Adam pun manusia pertama, sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan, sudah banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka memohon tapi Allah tidak menjawab, ya, panggilan mereka. Dan setelah seumur dunia pun mereka terus disiksa. Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kalian dalam kondisi terhina di dalam neraka itu dan jangan pernah kalian berbicara dengan aku, ya. Maka semenjak itu kata Nabi SAW, mereka pun sudah terputus asa, sudah nggak bisa lagi buat apa-apa. Mereka merintih dalam kondisi kesakitan. Dan keluar dari mata mereka darah, bukan lagi air mata. Wa na'udzubillah. Oleh karena itu, penting sekali seorang muslim segera memikirkan selama dia hidup program-program terbaik yang menyelamatkan dari api neraka dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangannya tentunya. Dan semoga Allah mudahkan saya pertama melaksanakan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang mengikuti acara kita ini juga bisa mengamalkan. Allahumma amin. Baik, dari ayat ini, di poin keempat, penulis akan memulai ide ke-74-nya dalam mendidik keluarga yang agar menjadi lebih saleh, ya, atau lebih baik. Yaitu ide ke-74, mengunjungi keluarga yang miskin. Memperhatikan keadaan mereka dan memberikan santunan kepada mereka. Kunjungan ini menguatkan hubungan, mempererat jalinan, dan melahirkan perasaan saling mencintai di atas dasar iman di antara masyarakat. Menghasilkan pengaruh positif yang besar bagi keluarga. Dengan ini mereka mengetahui nikmat Allah dan selanjutnya mensyukurinya, menerima apa yang Allah bagikan kepada mereka dan membantu saudara-saudara mereka yang seagama. Dari sini sebelum masuk ke dalil yang diangkat oleh penulis di poin atau di ide 74, kita coba mengorek dulu, ya, mutiara-mutiara ilmu yang pesan yang ditulis oleh beliau di ide 74 ini. Bagian pertama dikatakan mengunjungi keluarga miskin, memperhatikan keadaan mereka dan memberikan santunan kepada mereka. Bagaimana teman-teman sekalian kita coba melirik orang-orang yang di bawah kita. Dari sisi fisik, dari sisi ekonomi, ya, dari sisi sosial, kita melirik mereka, mengunjungi mereka, ya, masuk dalam kehidupan mereka, memberikan bantuan dan santunan semampu kita. Semua itu teman-teman sekalian dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu bagaimana kita menjalankan perintah Allah dan Rasul dulu, karena kita diperintahkan untuk memperhatikan keadaan orang-orang miskin. Kemudian yang kedua baru kita masuk ke poin yang lain, yaitu kita bisa mensyukuri nikmat Allah SWT yang Allah berikan kepada kita. Ternyata ada orang yang di bawah kita, ada orang yang lebih susah, gitu ya. Mungkin kalau Anda mau menjalankan teori ini, saya yakin Anda akan sangat bahagia. Ya, sebagaimana dalil yang diangkat oleh penulis, ya, sekaligus kita bacakan karena sudah ada korelasi dari apa yang kami sampaikan tadi, yaitu hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu di halaman setelahnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum
wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian dan jangan melihat orang yang lebih tinggi daripada kalian. Karena hal itu lebih patut bagi kalian agar kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah atas kalian. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya, dengan kita datang mengunjungi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, ini sangat luar biasa efeknya. Sangat luar biasa efeknya. Di antara efek-efeknya adalah, bisa di sini disebutkan ya, efeknya menguatkan hubungan, mempererat jalinan ya, melahirkan perasaan saling mencintai di atas dasar iman di antara masyarakat. Karena mereka adalah saudara-saudara kita muslim. Maka kita muncul kepedulian kita, ternyata ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Jadi dengan begini, karena melihat orang yang lebih di bawah kita, maka kita akan melihat juga sisi yang lain, selain menjalin hubungan baik sama mereka yang diperintahkan dalam agama, dan Nabi SAW sudah contohkan beliau hidup bersama dengan orang-orang miskin, berbaur dengan mereka, mengucapkan salam pada mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan beliau mengatakan, innama turzaquna li fuqaraikum. Kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin kalian. Kita harus menanamkan ini teman-teman sekalian dalam arti kata, kalau kita sedang melihat orang miskin, jangan yang pertama muncul bisikan syaitan dan kita terima itu, yaitu bersu'udhan atau bersangka buruk kepada orang-orang miskin tersebut. Ini orang-orang masih kuat tapi malah minta-minta, ya tidak tahu diri lah, apalah bahasa-bahasa yang kita lihat, atau kita mencibir, atau kita menganggap remeh, atau apalah menghina, berbagai macam bahasa yang mirip-mirip dengan ini. Teman-teman sekalian, ya ini poin yang sangat penting untuk diperhatikan ya. Jadi kita berbaur dengan mereka justru untuk kita lihat keadaan mereka. Dan justru kita harus melihat dengan pandangan mata agama, kacamata agama, mereka inilah sumber-sumber rezeki kita. Justru kita harus senyum pada saat melihat orang miskin minta bantuan. Ada keluarga yang minta pinjam uang misalnya, atau utang. Itu semua adalah sumber-sumber rezeki kita, penyebab kita rezeki. Seperti kita sedang investasi, tapi investasinya itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada perusahaan yang paling sukses di dunia atau paling besar omsetnya atau paling banyak memberikan persentase keuntungan. Tapi ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kekalkan sifatnya, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah itu kalau sudah berikan balasan tidak ada dihitung-hitungannya. Maka kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang miskin tersebut. Senyumlah melihat orang-orang susah itu. Bantulah mereka, tanyakanlah kabar mereka, dengarkanlah keluhan mereka. Maka kita juga akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, Allah memerintahkan Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ard, irhamkum man fis sama. Kasihanilah dan kasihilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man la yarham la yurham. Sampai tidak mengasihi, tidak mau peduli dengan keadaan orang yang membutuhkan, maka juga tidak akan dikasihi. Maksudnya Allah SWT tidak akan mengasihinya. Jadi ini poin penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ubah mulai sekarang Bapak Ibu sekalian persepsi, setiap melihat orang miskin langsung kita bersangka buruk, atau langsung kita menyangka berprediksi bahwasanya orang ini sebenarnya ya, masih mampu kok, itu anak pinjaman, itu pura-pura saja kakinya pincang atau yang lainnya. Ini apalagi sekarang di beberapa media sempat diangkat contoh cuplikan orang-orang yang berdusta kalau dia minta-minta. Lalu kemudian kita memukul rata semua orang seperti itu. Ini keliru. Karena tidak semua orang seperti itu. Ya, tidak semua orang seperti itu. Banyak di antara mereka yang justru memang jujur dalam kondisi dan keadaannya. Ya, dan kita bisa lihat dari raut wajah mereka, dari kondisi mereka. Ada orang yang sudah sangat tua, bapak dan ibu masih dagang, masih jualan. Saya pernah menemukan di daerah Condet ada satu ibu, bukan satu ibu ya, beberapa ibu gitu, membawa Bapak Ibu sekalian keranjang sangat besar. Keranjang itu mungkin setengah tubuhnya gitu, ya. Itu digendong di belakang ya punggungnya, dan itu penuh dengan buah-buahan. Buah-buahnya tahu apa? Buah melon, buah semangka, buah-buah yang berat bobotnya gitu ya, dibawa. Saya begitu langsung saya panggil, Bu, Ibu sini. Ibu sudah sangat tua, keriput sekali. Maksudnya kalau saya lihat umurnya itu tidak akan mungkin kurang dari 60 tahun. Ya. Udah, mungkin bakal lebih itu dari itu. Saya tanya, Ibu dari mana? Saya dari Bogor, Nak, dia bilang gitu. Terus Ibu kesini untuk apa? Saya berjualan, gitu kan. Saya tanya, Ibu beli dari mana buah-buahan ini? Dia beli dari pasar induk, ya. Di dekat di pasar Rebo ya. Dia beli pasar induk, dia datang dari kampungnya pagi-pagi sebelum subuh,
dia naik transportasi umum sampai ke pasar induk, dia belanja, lalu dia masukkan ke keranjang tersebut, lalu kemudian dia jualan keliling. Saya yakin mungkin orang-orang yang masih lebih muda dari beliau mungkin tidak mampu mengangkat keranjang tersebut karena beratnya. Itu pun saya pada saat itu sempat membeli dan menanyakan, ini berapa harganya, ini berapa. Keuntungan yang diambil luar biasa gitu ya. Mungkin cuma 2.000-3.000 rupiah per kilonya atau per packnya dari buah-buah tersebut. Buah-buahnya segar sebenarnya. Orang-orang seperti ini teman-teman sekalian sudah selesai, nggak usah negosiasi lagi masalah harga. Beli semuanya satu keranjang kalau perlu, ya biar dia ringan bebannya. Kemudian kita bisa bagikan juga buah-buahan itu kepada orang lain. Coba teman-teman sekalian tanamkan sifat kedermawanan dalam hati kita. Selalu merasa ingin berbagi dengan orang. Selalu ingin berbagi dengan orang. Karena surga itu tempatnya orang-orang dermawan. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan masalah itu. Dan neraka tempatnya orang-orang yang bakhil. Karena kita sudah pernah jelaskan, kedermawanan adalah akhlak yang mulia. Sementara bakhil atau pelit itu adalah dosa besar. Dosa besar. Dan Nabi SAW membahasakan itu penyakit jiwa bagi orang yang punya sifat pelit. Baik mau dirinya atau untuk orang lain gitu kan. Oleh karena itu coba teman-teman sekalian, fahami baik-baik. Orang-orang miskin itu adalah mereka sebab daripada rezeki kita. Nah kita harus membiasakan diri kita dan keluarga peduli dengan keadaan mereka. Peduli dengan keadaan mereka. Tidak ada salahnya, Anda kalau masuk ke restoran beli makanan, beli lagi beberapa bungkus yang mirip dengan itu, lalu Anda bagikan kepada para fuqara di pinggir jalan. Jangan cuma melewatin orang miskin, lalu kemudian Anda, sudahlah orang miskin, iya, gitu kan. Lalu tidak peduli dengan keadaan mereka. Betapa gembiranya mereka pada saat Anda memberikan uang 50.000, 100.000. Mungkin dia akan terus, dari mana Anda tahu? Mungkin sembuhnya penyakit Anda, mungkin mudahnya urusan Anda. Justru doa mereka pada saat mereka sholat karena bahagianya pada saat Anda berikan bantuan kepada mereka. Tidak ada salahnya Anda berbagi mukena, Al-Quran, sarung, sejadah, apalah yang bisa kita bagikan kepada keluarga-keluarga ini. Teman-teman sekalian, kalau kita sepakat nih semuanya, dan saya yakin ya kalau yang mendengarkan ceramah ini mau praktekin, ini akan sangat membantu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan juga ya mengurangi orang-orang yang susah. Kita mulai dari lampu merah aja deh. Bukankah di sana banyak orang yang sering minta-minta? Coba setiap orang di antara kita peduli teman-teman sekalian, tidak bersangka buruk dengan mereka. Coba anak-anak kecil yang menyanyi-menyanyi itu, kita mampir sebentar, tanya, kamu tinggal di mana nak? Mana orang tuanya? Kita temuin, ambil alamatnya, kita datang ke sana, temuin mereka. Kalau tidak kita utus orang misalnya untuk mengecek keadaannya. Mungkin dia tinggal di kolong jembatan, mungkin dia tinggal di rumah dari kardus saja, ya, atau mungkin bernaung di bawah naungan pohon misalnya. Kita kan bisa memberikan mereka tempat, ya, wadah yang membantu mereka. Berapa banyak orang-orang tua yang susah, hidupnya mungkin sudah sakit, nggak bisa berobat karena mahalnya berobat. Berapa banyak janda-janda yang tidak mampu lagi dan mereka punya anak-anak, suaminya meninggal misalnya, atau ditinggal, diceraikan misalnya. Mereka butuh uluran tangan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadits, as-sa'i alal armalah wal miskin kan mujahid fisabilillah. Orang yang sa'i itu keluar sengaja mencari tahu tentang berita orang-orang janda, para janda dan orang-orang miskin, maka mereka sama dengan mujahid di jalan Allah. Itu karena besarnya keutamaan untuk peduli dengan keadaan-keadaan mereka. Karena teman-teman sekalian tanamkan dalam diri kita kepedulian ini dan ketahuilah dan tanamkan dalam diri kita, ini mereka sumber rezeki saya. Dengan berbagi pada mereka, Allah pun akan berikan kepada kita. Dengan mengasihi mereka, kita pun akan dikasihi. Dan muncul yang tidak kalah penting yang penulis katakan selanjutnya, dan akan menghasilkan pengaruh positif besar bagi keluarga. Karena kita tidak sendirian, kita ajak anak-anak, ajak pasangan hidup. Mereka juga hanya melihat. Ya, dan mereka hanya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada. Oh ternyata, alhamdulillah ya begitu masuk rumah, kita punya rumah ya, kita punya makanan ya, kita punya minuman ya, kita punya pakaian ya, dan seterusnya. Ya, yang mungkin itu tidak tersentuh hati untuk mensyukurinya, kecuali dengan melihat keadaan orang-orang yang di bawah kita. Ini penting sekali. Maka kita sudah tahu juga, tidak asing teman-teman sekalian firman Allah SWT dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Jadi memang akan ditambah oleh Allah SWT dengan kita bersyukur. Dan cara yang paling efektif untuk bersyukur, apa yang Nabi SAW baru sampaikan tadi dalam hadisnya. Lihatlah, pada orang yang di bawah kalian,
Ya, dan jangan lihat orang yang di atas kalian, karena itu akan lebih memudahkan kalian untuk mensyukuri atau memberikan kadar penilaian terhadap ya rezeki dan nikmat yang Allah berikan, sehingga kita bersyukur. Ya, mau jauh lebih bagus lagi dari itu, Anda kunjungin rumah-rumah yatim misalnya, ya, Anda kumpulkan anak yatim tersebut, lalu kemudian biarkan anak-anak Anda bertemu dengan anak-anak yatim itu, mendengarkan cerita mereka bagaimana sih rasanya tidak punya orang tua, ya. Bagaimana rasanya tinggal di asrama, anak-anak Anda biar lihat tempat tidur mereka, lihat kamar mandi mereka, lihat makanan pada saat mereka makan, lihat pakaian mereka yang sedikit, beberapa lembar misalnya, dan berikan penjelasan kepada anak-anak Anda, lihat bagaimana mereka tidak punya orang tua. Sehingga mereka akhirnya, anak-anak ini menilai kita sebagai orang tuanya dengan penilaian yang sangat tinggi. Mereka bersyukur, apalagi mereka mendengar cerita langsung dari anak-anak yang sebaya dengan mereka. Ini sangat luar biasa efektif untuk memberikan penyadaran dan pendidikan yang penting buat keluarga atau bagi keluarga kita agar terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penanaman dan penataan jiwa yang luar biasa itu ya. Melihat orang yang di bawah kita dan peduli dengan keadaan mereka. Kita masuk sekarang ide selanjutnya ke 75 dalam penanaman iman, pembenahan diri ya. Bagi setiap orang di antara kita dan keluarga tentunya, yaitu mengunjungi orang-orang sakit di rumah sakit. Bila aman dari fitnah, rumah-rumah rehabilitas ya, atau rehabilitasi dan panti-panti jompo, agar keluarga mengetahui karunia Allah atas mereka setelah mereka menyaksikan pemandangan yang menyedihkan dan penderitaan yang terpampang pada wajah orang-orang yang ditimpa musibah. Patut membawa hadiah untuk pasien, khususnya orang-orang yang berada di rumah-rumah rehabilitasi dan panti-panti jompo, karena mereka tinggal di sana dalam waktu yang lama. Yang aku maksud, ya kata penulis di sini, dengan hadiah bukan sekaleng coklat atau sekeranjang bunga, karena manfaatnya tidak besar, akan tetapi maksudku adalah hadiah yang menghidupkan hati dan melapangkan dada seperti buku-buku, saku, dan buletin-buletin. Nah, ini juga poin kedua yang luar biasa. Bagaimana penataan jiwa dan menancapkan iman dalam hati, sehingga selalu merasa mau dekat dengan Allah, bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian juga berhati-hati dari pelanggaran-pelanggaran agama, karena bisa saya datang hukuman seketika dari Allah SWT. Ini semua hal yang luar biasa. Kalau tadi kita melihat orang-orang miskin supaya kita lebih bersyukur, dan akhirnya juga mendapat pahala dan rezeki dari peduli terhadap keadaan mereka, kali ini bagaimana kita mengajak diri kita dan keluarga kita, terutama anak-anak, untuk mensyukuri nikmat kesehatan. Cara terbaik adalah mendatangi rumah sakit kalau memang rumah sakit itu aman. Ya. Aman artinya bukan rumah sakit yang ada penyakit menular dan seterusnya. Misal ada kebetulan kerabat kita yang sedang sakit. Lalu kita pada saat menjenguk mengajak anak-anak kita untuk ikut menjenguk. Lalu kita jelaskan kepada mereka, adalah orang-orang sakit. Mungkin ada yang lagi diinfus, mungkin ada yang lagi pingsan, mungkin ada yang meninggal di situ ya. Sehingga bisa dilihat dan kita sendiri bisa melihat bagaimana nikmat kesehatan yang sedang Allah berikan kepada kita, sehingga kalau dari rumah sakit tersebut atau kita menjenguk kerabat kita di rumah mereka yang sedang sakit, mungkin dalam kondisi susah payah untuk ke kamar mandi pun susah payah, mengunyah makanan susah payah, meminum minuman susah payah, tidur juga susah, gitu kan? Maka kita melihat dan akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala betapa luar biasanya besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan kesehatan yang ada. Makanya ini luar biasa ya. Bahkan seingat saya dalam sebuah athar atau riwayat disebutkan, tidak ada nikmat terbesar setelah beriman kepada Allah SWT bagi seorang hamba dibandingkan dengan al-afiyah, kesehatan ya. Dia bisa beraktivitas semau dia ya, bisa makan apa saja, bisa minum apa saja ya, yang hangat, yang dingin, yang panas. Dia bisa istirahat kapan saja dia mau, tertidur dengan nyenyaknya. Dia bisa memakai pakaian sesukanya, dia bisa aktivitas berlari, meloncat, berjalan, berolahraga. Itu semua nikmat kesehatan yang luar biasa, luar biasa. Di mana mungkin tidak ada orang-orang yang tidak seberuntung Anda, mereka tidak bisa merasakan nikmat tersebut. Mereka sedang diuji oleh Allah SWT dengan penyakit. Bukankah kalau kita keseleo saja, sudah cukup membuat kita tidak banyak bisa aktivitas dengan berjalan misalnya, atau hidung kita kesumbat sakit misalnya, tenggorokan kita lagi sakit, atau perut kita lagi sakit dan seterusnya, kepala kita lagi sakit misalnya, membuat kita terbatas sekali untuk bisa aktivitas. Nah,
Sekarang pada saat kita sehat, kita harus memahami itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang harus kita jaga. Syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum, dalam surah Ibrahim tadi yang sudah kita bacakan. Kalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan tambah. Ini penting sekali, teman-teman sekalian. Menjenguk orang-orang sakit. Begitu juga poin yang lain selanjutnya maksud saya masih di poin nomor 75, tapi pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua. Yang pertama tadi adalah bagaimana pentingnya mengunjungi mereka di rumah sakit untuk melihat dan menyadari besarnya nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah kita jadi juga meringankan beban kesedihan mereka. Kan begitu. Karena seseorang yang menjenguk orang yang sakit, sebenarnya dia sedang meringankan penyakitnya orang yang sedang sakit tersebut. Dia meringankan sekali. Ya. Karena dia datang di antara sunnah Nabi SAW mendoakan. Nabi SAW kalau menjenguk orang sakit membaca, la ba'sa insyaallah. Semoga tidak masalah penyakit ini untukmu. Ya. Juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, tahurun insyaallah. Semoga jadi pensucian terhadap dosa-dosamu. Ini satu hal yang sangat baik. Kita datang, kita hibur mereka. Nggak masalah, mudah-mudahan kamu cepat sembuh, mudah-mudahan cepat sembuh misalnya. Ini, doa ini penting sekali. Datangnya kita ke sana dalam kondisi kita sehat dan mungkin ya keadaan ekonomi kita lebih baik misalnya, atau jabatan kita lebih tinggi, itu akan lebih mensupport orang yang sedang sakit. Oh ternyata saya dipedulikan ya, masih ada yang peduli dengan saya. Itu bisa membantu dia justru mempercepat pemulihan penyakitnya. Itu penting sekali. Ya. Makanya teman-teman sekalian di sini manfaatnya bukan hanya kita bisa mensyukuri nikmat, tapi kita juga sedang memberikan manfaat kepada orang yang sedang kita jenguk. Makanya keutamaan menjenguk orang sakit itu banyak sekali ya. Di antaranya sabda Nabi SAW, siapapun yang menjenguk saudaranya di pagi hari, walaupun cuma beberapa saat saja, mungkin hanya 5 menit, 10 menit kita datang ke rumah sakit misalnya, maka Allah akan mendatangkan 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore hari. Kita cuma menjenguk misalnya 5-10 menit, malaikat tidak akan berhenti berdoa sampai asar, sampai sore hari. Dan ini 70.000. Bukan satu malaikat yang berdoakan sudah cukup, 2 sudah cukup, 10, wow, luar biasa, sudah sangat banyak. Ini 70.000 malaikat yang terus mendoakan dia, dan bukan cuma di waktu itu. Misalnya dia menjenguk 5 menit, cuma 5 menit didoakan. Tidak. Mulai dari pagi sampai sore. Kalau dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit di sore hari, maka Allah akan mengutus lagi 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai besok pagi. Artinya, kalau kita memahami poin ini dan kita menjadikan justru ajang menjenguk orang sakit adalah mengejar pahala yang Allah SWT janjikan, ini luar biasa. Kita tidak akan sia-siakan kalau ada di antara kerabat atau siapapun, ya mungkin staf Anda di kantor, mungkin kenalan Anda, mungkin siapa saja Anda menjenguknya, ini pahalanya sangat besar. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, kalau seseorang menjenguk orang lain yang sedang sakit, maka dia seperti sedang berjalan di taman-taman surga dan dia sambil memetik buahnya. Nah, ini ada hikmah tertentu dalam riwayat seperti ini ya, tapi kita imani apa adanya. Dan sekian banyak tentunya keutamaan menjenguk orang sakit. Ini mutiara kedua yang kita bisa ambil di poin nomor 75. Selain kita bisa bersyukur kepada Allah SWT, itu yang pertama, dan yang kedua, kita bisa membesarkan hati dan menggembirakan orang yang sedang dijenguk. Pelajaran ketiga yang ingin disampaikan oleh penulis adalah pentingnya seseorang juga tidak luput untuk membawa hadiah untuk orang-orang yang sedang sakit. Namun di sini penulis menitik beratkan poin penting. Bukan yang dimaksudkan oleh penulis adalah sekaleng coklat tadi atau sekeranjang buah. Ya biasanya kita begitu ya. Kita datang ke sana. Walaupun ini boleh saja. Tetapi yang beliau inginkan adalah bagaimana momentum ini digunakan semaksimal mungkin untuk menanamkan iman dalam hati orang yang sedang sakit tadi. Karena dalam kondisi orang sakit lemah, itu lebih mudah dia untuk bisa menerima nasihat. Karena biasanya orang yang membangkang itu justru kalau fisiknya lagi sehat-sehatnya, dia lagi tidak ada masalah. Nah itu biasanya justru di saat itu ya dia dia sulit sekali untuk bisa menerima nasihat. Tapi di saat dia sedang jatuh, bangkrut, lagi sakit, ya, lagi ada masalah, di saat itu justru jiwanya lemah,
Dan dia mudah sekali untuk bisa menerima masukan-masukan. Nah, di kesempatan ini kita berikan hadiah buku kepada mereka. Mungkin mereka sambil dirawat di rumah sakit bisa membacanya misalnya. Ya, mungkin Anda membawa buku tentang adab-adab dalam bagi orang sakit dalam Islam. Cukup banyak buku membahas masalah itu ya, buku-buku saku. Misalnya tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit ya, yang belum bisa tersentuh air, yang belum bisa ke kamar mandi, tata cara tayamum, cara sholatnya gitu ya. Dan bagaimana juga mereka mengisi waktu-waktu mereka di rumah sakit bukan justru dengan tontonan-tontonan, tapi mereka sibuk dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mendengarkan ilmu. Nah itu penting sekali, teman-teman, itu penting sekali. Disebutkan dalam sebuah kisah di Saudi itu ada satu anak muda, termasuk orang yang mampu secara finansial bersama keluarganya ya, maksudnya mereka adalah keluarga yang mampu. Satu waktu terjadi tabrakan dan kakinya patah, kemudian dia dirawat di rumah sakit. Ada seorang syekh, seorang alim ulama tinggal di kota itu, dia punya satu tradisi yang bagus. Dia biasa ngeluangin waktu seminggu sekali, 2 minggu sekali untuk mendatangi rumah sakit, dan dia kena dikenal, dia pamit kepada pemilik rumah sakitnya untuk diberikan kesempatan, untuk mendatangi kamar-kamar yang memang mereka izinkan untuk masuk. Sambil dia datang mendoakan, menyampaikan beberapa keutamaan sakit, ya seperti misalnya tidak ada yang menimpa, dalam hadis Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, penyakit, gangguan orang, dan duri menusuk tubuhnya kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Dan bagaimana penyakit itu betul-betul menggugurkan dosa-dosa sebagaimana dalam hadis disebutkan gugurnya daun-daun kering dari pohon misalnya. Semua itu disebutkan sama dia. Intinya dia dari kamar ke kamar biasanya begitu. Sampai tiba di kamar anak muda tadi yang kebetulan tabrakan dan kakinya patah. Waktu itu dia sempat menyampaikan sabarlah dan seterusnya. Kalau anak muda itu mengatakan syekh itu kalau kita kiai atau ustadz ya. Sebenarnya saya sangat bersyukur kepada Allah SWT dengan apa yang menimpa saya sekarang. Syekhnya bingung. Sementara di rumah sakit, di tempat itu, tidak ada orang yang lebih parah dari dia. Ini karena kakinya patah. Dan lagi di gip gitu kan. Lagi ditutup di semen dan lagi digantung kakinya. Dan ini sudah cukup lama berjalan. Ya. Karena memang pemulihannya cukup lama. Maka syekhnya heran dan mengatakan, kenapa kamu mengatakan kamu bersyukur kepada Allah atas keadaan kamu sekarang? Maka anak muda itu mengatakan, syekh saya ini sebelum kena musibah dan ujian ini adalah orang yang sangat lalai dari agama, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pernah sholat, segala macam jenis maksiat sudah saya lakukan gitu ya. Satu waktu saya jalan dengan mobil saya dan dengan bangganya karena mobil itu mobil baru, Allah berikan ujian ini saya tabrakan. Awal-awal waktu terjadi saya sangat sulit untuk menerimanya, susah sekali untuk menerimanya karena bagi saya ini ujian yang berat. Saya teriak-teriak, tidak bisa terima, marah-marah, jengkel. Tapi tidak ada hasilnya. Karena memang tidak bisa memberikan kepada kesembuhan. Ya, dokter pun hanya bisa melakukan prosesi yang sudah umum. Yang pada saat memang saya, atau orang yang patah kaki seperti saya gitu. Nah di saat saya sudah putus asa sekali, saya tidak tahu harus buat apa lagi. Saya coba mulai merenung pada saat itu. Apa kira-kira hikmah dari kejadian ini? Ternyata syekh betul-betul luar biasa. Saya sekarang akhirnya bisa lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak waktu lowong saya hanya sholat. Dan perlu Anda tahu, selama saya dirawat di sini, saya sudah mulai menghafal Al-Quran dan saya sudah menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Itu luar biasa itu ya. Karena banyak waktu lowong maka dia maksimalkan dalam ibadah. Artinya, orang yang sedang sakit teman-teman sekalian, itu lebih terbuka hatinya untuk bisa menerima masukan. Makanya ide syekh ini sangat luar biasa. Bagaimana setiap orang di antara kita betul-betul peduli dengan hadiah yang diberikan. Mungkin orang lain pada saat menjenguk orang yang sama yang sedang sakit yang kita jenguk membawa coklat, membawa buah-buahan, membawa karangan bunga atau apalah gitu ya. Kalau Anda tidak, Anda bawa buku. Ya. Atau mungkin Anda bawa apalah. Kalau memang Anda punya kelebihan harta, Anda bisa membelikan harddisk di dalamnya ada ceramah yang dicolokin di TV di kamar rumah sakit dia misalnya sambil dia menontonnya, misal contoh atau hal-hal yang serupa lah ya, yang kira-kira bisa memenuhi waktu-waktu dia yang lowong di rumah sakit itu dengan
ilmu agama, dengan ibadah kepada Allah SWT, di antaranya zikir, doa, dan seterusnya. Maka ini poin yang sangat penting juga untuk digarisbawahi tentunya. Kita akan tutup teman-teman sekalian dengan ide ke-76. Di antara yang melunakkan hati, mendidik menjadi jiwa yang lebih sempurna, itu adalah ide ke-76, ziarah kubur. Terutama bagi kaum laki-laki. Mengantarkan jenazah dan mengiringinya hingga dimakamkan. Bila seorang bapak melihat seorang anak, ya, bila sosok bapak ya, atau seorang bapak melihat anak melalaikan salah satu kewajiban agama atau melanggar salah satu larangannya, maka bapak bisa membawa anak tersebut ke kuburan, mengingatkannya kepada akhir hidupnya sesudah dia meninggalkan dunia. Sebuah ziarah yang memberikan dampak besar dan mengandung nasihat yang dalam. Subhanallah, di poin ini teman-teman sekalian, sederhana ya, tetapi mungkin belum banyak terpikir oleh orang tua. Bagaimana dia membawa dirinya dia sendiri, anaknya dan juga pasangan hidupnya, tapi di sini lebih fokus kepada laki-laki sebenarnya ya. Walaupun hukum ziarah kubur bagi perempuan itu masih ada yang membolehkan di kalangan para ulama. Beranjak daripada umumnya hadis Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziyaratul kubur fazruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah saya pernah larang kalian ziarah kubur, karena waktu itu belum ada kuburan kaum muslimin, masih sangat sedikit sekali. Ya. Dan sekarang di Madinah, maka ziarahilah kubur itu karena dia akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Dan bagaimana Nabi SAW sering kali menziarahi kubur-kubur gitu kan. Beliau biasa mendatangi kuburan Baqi di Madinah, beliau biasa mendatangi kuburan syuhada Uhud. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat beliau pernah melewati kuburan-kuburan tertentu, lalu beliau juga ya mendoakan pemilik kuburan tersebut, dan kadang-kadang juga melewati kuburan orang-orang non-muslim, lalu beliau menjelaskan bagaimana dahsyatnya siksa kubur yang menimpa mereka. Jadi kuburan ini memang diziarahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini nasihat yang luar biasa ya. Kita bisa mengambil pelajaran beberapa saat di kuburan itu, berpikir, introspeksi diri kita dan juga keluarga ya. Bawa anak-anak kita, lalu kemudian lihat kuburan tersebut. Berikan penjelasan buat diri kita, nasihat buat diri kita, kemudian buat anak-anak kita tentunya, orang-orang terdekat aja dulu. Ingatnya, gundukan tanah ini dan batu nisan, di bawahnya ada manusia yang seperti kita. Mungkin kakek mereka, mungkin kakek Anda, mungkin orang tua Anda, mungkin siapa saja, ini kerabat, atau umumnya kuburan kaum muslimin. Lihatlah, mereka sudah meninggal dunia. Kita pun semua sedang menuju ke tempat yang sama. Bahkan kalau perlu ada jenazah yang lagi diantar, Anda bisa ikut mengiringi jenazah tersebut ya, dan Anda bisa mengajak anak laki-laki. Nah, kalau mengiringi jenazah ini laki-laki, lebih fokus ulama membahas masalah laki-laki. Tapi kalau ziarah kubur masih ada yang membolehkan wanita juga melakukannya. Intinya teman-teman sekalian, prosesi pengurusan jenazah, kemudian dibawa ke mana? Ke kuburan ya, dipikul, kemudian dimasukkan ke liang lahat, itu semua prosesi yang sangat spektakuler ya, yang bisa menyentuh jiwa secara langsung, praktek di lapangan. Kemudian pada saat setelah ditaruh, ditutup ya, di lahatnya kemudian ditutup dengan tanah misalnya, lalu kemudian kerabat-kerabatnya pun akan meninggalkannya, lalu meninggalkan dia sendiri di sana. Nah, di saat itu kita bisa merenungi hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau anak Adam meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2. Keluarganya dan hartanya akan pulang dan akan tinggal 1 amalnya saja. Sebanyak apapun harta yang Anda miliki, maka tetap saja, dan semewah apapun mobil yang Anda miliki, tetap akan pulang dan menjadi warisan. Ya, tidak akan pernah dibawa ke liang lahat. Liang lahat hanya 2 lembar kain kafan bagi laki-laki dan 5 lembar kain kafan bagi wanita. Gitu ya. Dan tidak ada yang lainnya. Tidak ada cincin emas, tidak ada kalung, tidak ada tas, tidak ada dompet, tidak ada handphone, tidak ada semuanya yang dibawa ke sana. Dan itu semua akan berlaku bagi semua manusia. Kemudian, terutama kaum muslimin ya, orang-orang kafir, Allahu a'lam, mungkin mereka punya cara sendiri. Kemudian yang kedua, keluarga. Ya, secinta-cintanya orang tua pada anak, pasangan hidup pada pasangannya, tetap mereka mungkin sedih. Tapi setelah itu mereka akan pulang, tidak mungkin mereka menginap di kuburan. Namun yang tinggal bersama kita adalah amal. Inilah yang selama ini kita lalaikan seperti sholat, puasa, zikir, dan seterusnya. Ini akan menemani kita di kuburan nanti. Bagaimana seseorang kalau sudah mendengar hadis seperti ini masih berpikir melalaikan amal-amal solehnya,
malas untuk sholat tepat waktu, tutup aurat, peduli dengan pendapatannya halal atau tidak misalnya, ya, dan seterusnya, yang lain-lain pergaulannya dan yang lain-lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dia tidak peduli dengan amal-amalnya, ya, dan dia amal solehnya, dan dia terus terjerumus dalam perbuatan dosa, dia tahu dia akan dihukum. Ya, dalam Islam sudah digambarkan begitu. Jadi kita berharap teman-teman sekalian, kalau kita sedang membahas begini, yang lalu-lalu semua, ya semoga Allah maafkan, kita taubat nasuha. Tapi kita bicara ke depannya. Setiap kali dengan pengajian itu sedang membahas sekarang ke depannya. Seperti apa kira-kira kondisi dan keadaannya gitu ya. Makanya kita harus peduli teman-teman sekalian. Dan bayangkan bagaimana dahsyatnya kalau kita duduk bersama anak-anak di kuburan tersebut 5-10 menit. Lalu kita sampaikan tentang hadis tadi ya. Atau kita kasih contoh rasional, ini ada contoh rasional, ini adalah manusia seperti kita dulu. Mereka juga punya angan-angan, mereka juga lahir. Pernah dulu proses anak-anak seperti kalian. Mereka juga berharap menyelesaikan sekolahnya, kemudian mungkin mereka sudah berhasil menyelesaikannya, lalu kemudian mereka menikah, lalu kemudian mereka punya usaha. Apalah proses dunia, mobil, rumah, sudah didapatkan semua. Akhirnya mereka tutup hidup mereka dengan meninggal dunia. Mungkin juga ada kuburan anak kecil. Nah, ini juga bisa saja ya orang meninggal masih kecil, tidak harus dewasa, tidak harus tua. Ya, dan berapa banyak orang yang meninggal justru bukan karena penyakit, tapi ajalnya datang, selesai, gitu kan? Sudah dia harus meninggal di saat itu, di tempat itu. Ya, semoga Allah memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya dan selalu saja kita tersibukkan dengan amal-amal saleh jauh dari maksiat. Allahumma amin. Maka ini poin penting untuk kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga teman-teman sekalian. Dan kita bahasakan ke mereka, kita pun akan seperti ini satu waktu, ya. Menziarahi kubur, sebagaimana penulis katakan di sini adalah sebuah ziarah yang memberi dampak besar dan mengandung nasihat yang sangat mendalam. Nabi SAW sendiri menziarahi kubur, bahkan beliau pernah menziarahi satu kubur, kemudian beliau duduk atau terduduk di atas kedua lutut beliau, ya. Dari berdiri beliau turun dan berdiri atau duduk di atas dua lututnya, ya. Artinya tidak duduk sampai bokongnya ke bawah, lalu kemudian beliau menundukkan kepala sambil meneteskan air mata. Jadi saking banyaknya air mata beliau keluar, sampai membasahi tanah yang ada di depan beliau. Sambil beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku, untuk keadaan seperti inilah kita harus punya persiapan. Artinya menghadapi kematian tersebut, karena akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda tidak akan meranjak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Umurnya di mana dia habiskan, ini masalah waktu. Kemudian juga masa mudanya di mana dia habiskan, ilmunya apakah dia sudah amalkan, dan hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan. Ini semua akan ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Maka ini nasihat yang luar biasa dan sangat pantaslah sabda Nabi SAW, kafa lil mauti dzakira. Cukuplah mati itu sebagai pemberi peringatan, atau sebaik-baik pemberi peringatan. Dan juga ziarah kubur sama. Di antara hikmah ziarah kubur adalah melunakkan hati seseorang, menyadarkan dia betapa luar biasa hebatnya manusia mengejar prosesi dunia, dia juga akan masuk ke liang lahat nanti, dan semua hanya akan jadi kenangan. Dan itu cuma hitungan hari ya, seperti pakaian kita, dompet kita, mobil kita, rumah kita, semua hanya, oh ini punyanya dia si fulan, si fulan, si fulan. Berjalan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, habis itu lama-lama dilupakan. Ya, dilupakan. Kita sekarang mungkin sudah tidak pernah tahu lagi apa yang dulu kakek kita wariskan, misalnya. Kita tidak pernah punya gambaran tentang masalah itu, misal. Gitu kan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita perlu menyadari yang paling penting adalah amal soleh yang kita tinggalkan. Allahu a'lam. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan di poin nomor 77 ya. Hal-hal yang bisa menggugah hati seseorang dan kita tanamkan hal itu dalam hati kita dan juga keturunan kita, sehingga jiwa mereka dipenuhi dan hati mereka dipenuhi dengan iman dan selalu lurus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.